Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka bukunya ya, tema 5 ya. Subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Kalian simak baik-baik ya. Mari kita buka halaman 5. Tentang kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalannya. Bukti adanya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia adalah adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan peninggalan sejarahnya. Adapun kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu adalah 1. Kerajaan Kutai. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, kerajaan Mataram Hindu atau dinasti Sanjaya. Yang keempat, kerajaan Medangkamulan. Yang kelima, kerajaan Kediri. Yang keenam, kerajaan Singosari. Yang ketujuh, kerajaan Mojopahit. Nah, anak-anak, ketujuh tadi adalah peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, selanjutnya anak-anak, peninggalan sejarah kerajaan Hindu ya. Peninggalan sejarah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia yang utama adalah candi dan karya sastra atau kesusastraan. Nah, bangunan-bangunan candi ada yang berfungsi untuk makam dan ada pula yang berfungsi untuk tempat ibadah. Candi-candi peninggalan zaman Hindu umumnya digunakan sebagai tempat makam. Sedangkan candi-candi atau stupa peninggalan Buddha digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, berikut sudah diberikan Ibu contoh ya, candi-candi terkenal peninggalan dinasti Sanjaya, kerajaan Singosari dan Mojopahit. Kalian lihat di situ nak ya. Nomor 1 contohnya peninggalan dinasti Sanjaya. Macamnya apa saja? Candi di Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Prambanan. Di mana lokasinya? Di Jawa Tengah. Yang kedua, peninggalan Singosari. Macam candinya apa? Candi Jago, Candi Jawi, Candi Singasari. Di mana letak lokasinya? Di Jawa Timur. Yang ketiga, peninggalan Mojopahit. Macam candinya apa? Candi Prawu, Candi Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Panataran. Letaknya atau lokasinya di Jawa Timur. Nah, anak-anak, candi-candi ya di Jawa Tengah umumnya dibuat dari batu ya atau batu kali ya. Candi-candi di Jawa Timur peninggalan kerajaan Singosari dibuat dari batu andesit ya, andesit atau batu kali. Candi-candi peninggalan zaman Mojopahit dibuat dari batu bata atau bahan dibuat dari tanah liat dan dibakar. Okay? Nah, untuk karya sastra atau hasil kesusastraan dapat diketahui dari zaman Kediri dan zaman Mojopahit. Hasil karya sastra yang terkenal dari zaman Kediri dan Mojopahit adalah yang pertama, zaman dan nama kitabnya. Yang pertama adalah zaman Kediri. Apa kira-kira? Samaradahana. Yang kedua, Bratayuda. Yang ketiga, Krishna Yana. Yang keempat, Arjuna Wiwaha. Dan yang keenam, Gatut Kaca Sraya dan Hari Wangsa. Nah, penulisannya. Kalau Samaradahana, Empu Dharmajaya. Penulisnya atau pengarangnya. Bratayuda, pengarangnya siapa? Empu Seda dan Empu Panulo.
Kresnayana, penulisnya Empu Triguna. Kemudian Arjuna Wiwaha, penulisnya Empu Kanwa. Gatotkaca Karya dan Hariwangsa, penulis atau pengarangnya Empu Panulu. Sekarang pada zaman Majapahit, ya, kitab Negara Kertagama, penulisnya siapa atau pengarangnya siapa? Empu Prapanca. Kitab Sutasoma, penulis atau pengarangnya siapa? Empu Tantular. Nah, itu anak-anak adalah karya sastra yang terkenal dari zaman Majapahit. Ya, anak-anak, selanjutnya anak-anak ya, kita belajar tentang sifat-sifat cahaya ya. Nanti kamu bisa belajar anak-anak tentang kamu baca halaman 11 tentang Raja Purnawarman dan Panji Segala Raja. Nanti kamu baca di situ, nanti kamu mengetahui ya tentang zaman dari Majapahit ya. Sekarang kita lanjutkan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Cahaya membuat dunia ini terang benderang. Cahaya membuat kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, cahaya mempunyai sifat-sifat dan manfaatnya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Ya. Cahaya merambat lurus. Contohnya pada saat kamu mengendarai sepeda motor, jalannya cahaya lampu itu atau sentrok kalau kamu ada sepeda ya, kalau ada lampu yang menyala itu biasanya ya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, kamu ambil senter, nyalakan lampu senter itu dan arahkan ke cermin, nanti akan memantul. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening ya. Perhatikan nanti kalau ada kolam renang, kita dapat melihat dasar kolam dengan jelas. Nah, mengapa dasar kolam renang tersebut dapat kita lihat dengan jelas? Karena benda yang dikenai cahaya ke air berupa benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, contohnya apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Nah, peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium, rambatannya akan berbeda, disebut pembiasan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Contohnya, pelangi terjadi karena penguraian cahaya atau dispersi, merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Selanjutnya kita belajar tentang pembelajaran 2, tentang sila keempat dari Pancasila. Anak-anak, kalian kemarin sudah belajar tentang sila yang ketiga, sekarang kita lanjutkan sila yang keempat ya. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang sila keempat, kepala banteng, digambarkan dengan kepala banteng ya, merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah. Yang ketiga, makna sila keempat mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya, cinta permusyawaratan dan demokrasi ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, nilai-nilai dari sila keempat antara lain adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Masih banyak anak-anak contoh-contohnya, nanti kamu lihat pada halaman 16, kamu baca ya, kamu pelajari lagi ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita belajar tentang tinggi rendahnya nada ya. Tinggi rendahnya nada. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Ya.
Tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Kamu lihat nanti di halaman 17 ada contoh di situ anak-anak. Nada rendah. Diberi contoh ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada tandanya titik bawah berarti tanda notasi angka rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kalau ada titik bawah berarti tangga nada rendah. Nah, kalau nggak ada tandanya sama sekali termasuk tangga nada sedang. Kalau ada titiknya di atas berarti tangga nada tinggi. Ada nanti ya di halaman 17 anak-anak ya. Nah, anak-anak pada notasi angka di atas ada angka yang bertitik bawah dan di titik atas. Nah, anak-anak, pembelajaran 3 sekarang anak-anak ya. Tentang apa anak-anak? Menceritakan kembali isi cerita. Seringkali kalian membaca tentang cerita anak-anak. Nah, anak-anak, saat kalian bercerita ya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama membaca bacaan dengan seksama. Yang kedua adalah isi cerita yang kita ceritakan harus sesuai dengan cerita yang kita baca. Yang ketiga menggunakan struktur kalimat yang mudah difahami orang lain ya. Yang keempat kalimat yang digunakan sebisa mungkin kalimat kita sendiri, bukan kalimat dari cerita. Contohnya di halaman 19 ada cerita tentang Bala Putra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya ya. Anak-anak nanti kamu baca ya di situ halaman 19 ya. Tentunya nanti kalian mengetahui ya, saat kita bercerita harus memperhatikan 4 hal tadi, membaca bacaan dengan cermat, isi cerita harus harus sesuai dengan cerita yang kita baca. Yang ketiga menggunakan struktur kalimat yang mudah difahami. Yang keempat adalah kalimat yang digunakan sebisa mungkin kalimat kita sendiri. Nah, anak-anak mudah-mudahan ya pembelajaran 5 ini anak-anak kita cukupkan sampai di sini ya. Pembelajaran 5 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3 saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak jangan lupa tugas kalian ya. Mengerjakan halaman 11 dan 10 tentang uji pengetahuan ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.